Tapi dari haisiah dia sedang berpuasa, dari sudut pandang bahwa dia sedang berpuasa ini, maka lebih ditekankan lagi dia untuk meninggalkan perkataan-perkataan buruk ini. Fayasunus sha'imu lisanahu 'anil kadhibi. Fayasunus sha'imu, maka menjaga orang yang berpuasa lisanahu, akan lidahnya, 'anil kadhibi, dari berbohong. Dari berbohong. Artinya semestinya puasa kita itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga lidah kita dari kemaksiatan, menjaga mata kita dari kemaksiatan, menjaga anggota tubuh kita dari kemaksiatan. Inilah sesungguhnya puasa orang yang sempurna keimanannya. Wal ghibati, dan ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhakal muslima fi khalfihi bima yakrahuhu law sami'ah. Dzikruka akhakal muslima fi khalfihi bima yakrahuhu law sami'ahu. Dzikruka akhakal muslima fi khalfihi yakrahuhu law sami'ahu. Dzikruka akhakal muslima, itu penyebutanmu akan saudaramu yang muslim. Penyebutanmu akan saudaramu yang muslim fi khalfihi, di belakangnya. Di belakang. Bima yakrahuhu, dengan sesuatu yang ia benci. Dengan sesuatu yang ia benci, yang tidak ia sukai. Dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Lau sami'ahu, sekiranya dia mendengarkannya. Sekiranya dia mendengarkannya. Jadi ketika seseorang membicarakan saudaranya yang muslim di belakangnya, dan isi pembicaraannya ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan ini, sekiranya dia mendengarkan. Itu namanya adalah apa? Ghibah. Ini harus benar-benar kita perhatikan diri kita ini ya. Kadang tanpa kita sadari kita sudah terjatuh ke dalam ghibah karena saking asyiknya berbicara, ngobrol-ngobrol terus ya. Ternyata pembicaraan kita sudah sampai membicarakan orang lain, dan sekiranya dia mendengarkan isi pembicaraan kita itu, dia tidak akan senang mendengarkannya. Maka itu adalah ghibah, maksiat ya. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau ternyata yang saya bicarakan itu benar ada pada saudara saya, benar ada pada saudara saya,
Di cerita yang saya sampaikan itu memang benar dia adalah seperti itu. Bagaimana ya Rasulullah? Nah, apa kata Rasulullah SAW? In kana fihi ma taqul faqad tabata. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. In kana fihi ma taqul, in kana fihi ma taqulu faqad tabata. Jika memang benar ada pada dirinya yang kamu bicarakan itu, maka kamu telah menggibahnya. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Dan jika tidak benar ada padanya yang kamu bicarakan tadi, maka kamu telah melakukan buhtan. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Jika tidak benar ada padanya apa yang kamu katakan, maka kamu telah melakukan buhtan. Nah, ya. Dan buhtan itu lebih besar daripada di budaya tadi. Dia membicarakan saudaranya yang muslim di belakangnya, yang memang pembicaranya itu benar ada pada diri orang itu, tapi sekiranya dia mendengarnya, dia tidak akan senang. Itu namanya apa? Ghibah. Nah, buhtan tadi, dia membicarakan saudaranya di belakangnya dengan sesuatu yang tidak benar ada pada diri orang itu, dan sekiranya dia mendengarnya, dia tidak senang. Maka itu namanya apa? Buhtan. Ya. Namanya buhtan. Ini yang sering kita dengar apa istilah orang fitnah. Fitnah. Tapi di sini perlu kita ketahui tidak benar apa yang disampaikan sebagian orang ketika ada orang lain memfitnahnya, ya. Ada orang yang menuduhnya dengan keburukan padahal tidak benar dia melakukan seperti itu, lalu dia mengatakannya ini adalah fitnah, lalu dia membawa ayat Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatli, katanya. Dan fitnah adalah lebih kejam dari pembunuhan, katanya. Ayat Al-Quran ini yang ada dalam surah Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatli, ini fitnah di sini bukan artinya menuduh orang lain dengan keburukan. Bukan itu fitnah yang dimaksud dalam ayat itu. Fitnah yang dimaksud dalam ayat itu, sebagaimana disebutkan para ulama tafsir, adalah al-fitnatu fid din wa hiyal kufru wasyirku. Adalah fitnah dalam agama, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Itu yang dimaksud. Artinya kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Nah, itu yang dimaksud. Nah, paham ya? Jadi kita duduk kita yang tidak kalau tidak benar kita seperti itu, ya jangan bawa ayat Al-Quran kepada yang bukan maknanya dengan mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ayat ini membicarakan fitnah seperti yang kamu pahami, bukan. Fitnah di sini adalah apa? Kekufuran dan kesyirikan. Ya, kesyirikan itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan, daripada dosa pembunuhan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi saya ingatkan karena ini sangat banyak beredar
pemahaman yang seperti ini. Ya. Terus lihat wa nahwi zalika, dan seumpama itu. Kasyatmi, seperti mencaci maki. Seperti mencaci maki. Ya, mencaci maki seorang muslim tanpa hak itu haram hukumnya, tidak boleh. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Itu disebutkan dalam hadis. Sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim tanpa hak kufrun. Dosanya saking besarnya menyerupai dosa kekufuran. Nah, itu maksudnya. Bukan artinya orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak dia dihukumi kafir, tidak. Wa qitaluhu kufrun artinya membunuh seorang muslim tanpa hak, dosanya saking besarnya menyerupai dosa kekufuran. Paham ya? Bukan maknanya bahwa membunuh seorang muslim tanpa hak itu menjadikannya kafir, tidak. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah terpelajari la kafuru ahadan bi dzambin ma lam yastahillah. Tidak hukumi kafir seseorang dari ahli kiblat dengan sebab sebuah dosa yang ia kerjakan selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Paham ya? Jikalau ada seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar, seperti umpamanya dia melakukan namimah, atau dia tadi membunuh seorang muslim, itu tidak dihukumi kafir dengan sebab dosa yang ia lakukan itu, kecuali kalau dia menghalalkan dosa itu. Kecuali umpamanya dia mengatakan bahwa membunuh seorang muslim tanpa hak itu hukumnya halal. Paham? Orang yang jatuh ke dalam zina atau bunuh diri umpamanya, itu tidak dihukumi orang kafir. Paham ya? Selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Tapi kalau dia sudah mengatakan itu adalah halal, dia mengatakan bahwa zina itu adalah halal, maka ini jatuh ke dalam kekufuran. Nah, ini prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Beda dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, mereka menghukumi orang yang melakukan dosa besar itu keluar dari keimanan. Terus kita lihat, wa in syatamahu ahadun, dan jika dia dimaki oleh seseorang, jika dia dimaki atau dicaci maki oleh seseorang, falyaqul marrataini aw salasan, maka hendaklah dia katakan 2 kali atau 3. Dia ini sedang berpuasa, ada orang yang mengajaknya untuk saling mencaci maki, saling mencaci. Apa dia katakan? Inni shaim, aku sedang berpuasa. Artinya jangan dia balas makian itu dengan makian juga. Siapa dia balas? Saya sedang berpuasa. Jangan ajak saya untuk bertengkar. Jangan ajak saya untuk saling caci maki. Saya sedang berpuasa. Imma bilisanihi, bisa dengan lisannya. Bisa dengan apa? Lisannya, dengan lidahnya. Kama qalahu an-Nawawi fil Adhkari. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar.
Al-azkar min kalami sayyidil abrar. Au biqalbihi, atau dengan hati. Atau dengan hatinya, diucapkan dengan hatinya. Kama naqalahu ar-Rafi'i 'anil a'immati, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dari para imam, dari para imam, yang dari para ulama. Aduh, waqtasara alaih, dan ia meringkas atasnya. Artinya hanya itu yang disebutkan. Jadi mengatakan inni shaim ini tadi ketika ada seseorang mencaci maki kita dan padahal kita sedang berpuasa, maka dianjurkan kita mengatakan apa? Inni shaim, saya sedang berpuasa. Loh, ini dikatakan bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Dan jika dia kumpul dua-duanya ini, diucapkan dengan lidah dan juga dia hadirkan dalam hatinya, ini lebih bagus. Dia kumpul dua-duanya. Ya, ini hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa yang disebutkan dalam kitab ini. Jika tidak, sebenarnya masih banyak hal-hal yang dianjurkan dalam berpuasa. Dianjurkan di sini memperbanyak sedekah. Disebutkan dalam hadis, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling bagus adalah bersedekah di bulan Ramadan. Dianjurkan memperbanyak bacaan Al-Quran, dan juga menghidupkan malamnya dengan ibadah. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, imanan wa ihtisaban, karena iman, karena yakin dengan apa yang Allah janjikan, wahtisaban, dan untuk mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, paham ya? Masih banyak hal-hal yang dianjurkan di bulan Ramadan. Intinya kita dianjurkan di sini memperbanyak amal ibadah. Nah, sekarang kita akan mempelajari waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya berpuasa. Atau ya, wa yahrum, itu makan. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, dan haram berpuasa pada 5 hari. Haram berpuasa pada 5 hari. Ai saumu yaumi 'idil fitri. Al-'idani yang pertama. Al-'idani, 2 hari raya. Apa maksudnya 2 hari raya? Haram di sini berpuasa. Ai artinya saumu yaumi 'idil fitri wa 'idil adha. Artinya puasa hari Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri berarti 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah.
Di berpuasa pada 2 hari ini, itu di 1 Syawal dan di 10 Zulhijjah, ini hukumnya apa? Haram. Karena ini termasuk dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an saumi yaumi Idul Fitri wa yaumi Idul Adha. Rasulullah Alaihi Wasallam melarang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Al-Adha. Terus wa ayyamut tasyriqi, dan pada hari-hari tasyrik. Dan hari-hari tasyrik, apa itu hari-hari tasyrik? Wa hiya thalathatul lati ba'da yaumin nahri, yaitu 3 hari setelah hari berkurban. Artinya setelah yaumin nahri, setelah hari berkurban. Artinya setelah apa? 10 Zulhijjah. 3 hari setelah itu berarti ayam tasyrik adalah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Udah? Terus wa yukrahu tahriman, dan makruh tahrim. Makruh tahrim artinya ini juga haram. Ini juga apa? Haram. No. Itu makruh tahrim. Apa bedanya dengan yang haram? Tanpa ada istilah makruh. Kalau dikatakan haram tanpa ada istilah makruh tahrim, itu si hukum dalil keharamannya itu qat'i dia. Tapi kalau makruhnya, kalau dia itu makruh tahrim, dalil keharamannya tidak qat'i. Tidak qat'i. Sehingga sebagian ulama punya pendapat yang dhaif yang mengatakan yang akan datang ini hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Tapi pendapat yang muhtamad hukumnya adalah apa? Haram. Makanya dia makruh tahrim. Paham ya? Wa yukrahu tahriman, dan makruh tahrim shaumu yaumi syakki, puasa pada hari syak, puasa pada hari yang diragukan. Nah, akan datang nanti apa itu hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu akan datang nanti hari ke-30 dari Sya'ban, jika tidak kelihatan apa? Hilal pada malamnya. Kan di tanggal 29 diadakan apa? Muraqabatul hilal, pemantauan hilal. Ternyata tidak kelihatan hilal. Kemudian disempurnakan apa? Sya'ban 30 hari. Dan ternyata ada orang-orang menyebarkan berita bahwa
ada yang melihat hilal dan tidak diketahui ada orang adil yang melihatnya. Ya. Atau ada yang mengaku melihat hilal tapi ternyata orangnya orang yang tidak diterima kesaksiannya. Seperti anak kecil. Ada sekelompok anak kecil, mereka semua mengatakan bahwa mereka melihat hilal. Tapi ternyata orang-orang yang diterima kesaksiannya seorang pun tidak ada yang bersaksi bahwa dia melihat hilal. Nah, maka hari ke-30 Sya'ban namanya apa? Yaumus Syak. Paham ya? Hari yang diragukan. Maka di sini diharamkan untuk berpuasa. Tanpa sebab. Ada haram, makruh tahrim puasa pada hari Syak bila sababin yaqtadi shaumahu, tanpa sebab yang menuntut berpuasa. Tanpa sebab yang menuntut berpuasa. Ahamnya sebab naik itu oleh berpuasa sih. Wa asyarul musannifu li ba'di suwari hadas sababi, dan mengisyaratkan al-musannifu pengarang li ba'di suwari hadas sababi, bagi sebagian gambaran-gambaran sebab ini, biqaulihi, dengan perkataannya. Apa itu? Illa an yuwafiqa 'adatan lahu fi tatawwu'ihi, kecuali sesuai dengan kebiasaannya pada puasa sunnah, pada puasa sunnahnya. Kecuali sesuai dengan apa? Kebiasaannya pada puasa sunnahnya. Pemanya orangnya ini adalah kebiasaannya berpuasa Senin dan Kamis. Dia sudah membiasakan diri puasa Senin dan Kamis. Dan kebetulan yaumus syaknya itu adalah hari Senin. Maka apakah boleh dia di sini melakukan puasa Isnin karena dia sudah memiliki wirid seperti itu sebelumnya? Diperbolehkan. Paham? Nah, maksudnya ya. Kaman 'adatuhu siyamu yaumin wa iftaru yaumin, fawafaqa shaumuhu yaumasy syakki. Kaman 'adatuhu, seperti orang yang kebiasaannya adalah siyamu iftaru yaumin, puasa hari dan berbuka satu hari. Itu kebiasaannya. Puasa, kemudian hari berikutnya tidak, kemudian puasa lagi, kemudian tidak. Nah, ini puasa Nabi siapa ini? Nabi Daud, ya, alaihissalam. Saumu Nabi Daud, alaihissalam. Di kebiasaannya adalah puasa Nabi Daud. Puasa, kemudian hari berikutnya tidak, kemudian puasa lagi, kemudian tidak lagi. Dan bertepatan pas waktu puasanya adalah pada hari Syak. Pada tanggal 30 Sya'ban tadi, ketepatan itu hari Syak juga. Maka apakah boleh dia melakukan puasa itu? Boleh. Fawafaqa shaumuhu yaumasy syakki, maka sesuai puasanya pada hari Syak. Fawafaqa shaumuhu yaumasy syakki, maka sesuai puasanya pada hari Syak. Nah, ketepatan giliran puasanya adalah pada hari-hari Syak. Maka ini boleh dia melakukannya. Terus apalagi sebab yang lain? Walahu shaumu yaumi syakki aidan an qada'in wa nadhrin, dan boleh baginya berpuasa pada hari Syak juga. Boleh baginya berpuasa pada hari Syak juga, an qada'in, dari qada'an, wa nazrin, dan nazar. Diboleh juga seseorang
melakukan ibadah puasa pada hari Syak jika puasanya itu adalah qadhaan dan nazar. Siapa saja tadi sebabnya? Kalau hari Syak itu kebetulan adalah hari yang sudah terbiasa dia di situ puasa sunnah sebelumnya, seperti ketepatan hari Senin dan Kamis, dan dia sudah membiasakan diri puasa Senin Kamis sebelumnya, atau dia membiasakan diri sebelumnya puasa Nabi Daud, dan ketepatan hari Syak itu adalah giliran puasanya. Kenapa kita puasa atau nazar dan ketepatan puasanya di hari Syak, itu juga boleh. Paham ya? Nah, lihat definisi dari Yaumus Syak. Wa Yaumus Syakki huwa, hari Syak adalah Yaumus Salasina min Sya'ban, hari ke-30 dari Sya'ban. Hari ke-30 dari Sya'ban. Idza lam yural hilalu lailataha, jika tidak terlihat hilal pada malamnya. Jika tidak terlihat hilal pada malamnya. Ma'as sahwi, beserta cerah cuacanya. Sahwi itu adamul ghaib, itu tidak mendung dia, cerah cuacanya. Jadi tak ada mendung, kemudian dilakukan pemantauan hilal pada tanggal 29 Sya'ban, ternyata orang yang diterima kesaksiannya tidak ada yang bersaksi bahwa dia melihat hilal. Terus apa yang terjadi? Wa tahaddatsan nasu bi ru'yatihi, dan membicarakan manusia dengan melihatnya. Ternyata menyebar kabar di masyarakat bahwa kelihatan hilal. Bahwa apa kelihatan hilal? Padahal orang yang adil tidak ada yang bersaksi bahwa dia melihatnya. Walam yu'lam adalun ra'ahu, dan tidak diketahui seorang yang adil yang melihatnya. Diketahui bahwa ada satu orang yang adil yang bersaksi bahwa dia melihat hilal, itu sudah cukup dalam menentukan satu Ramadan. Beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan mesti ada 2 saksi. Kalau untuk penentuan satu Ramadan hanya dicukupkan satu saksi orang yang adil bahwa dia melihat hilal Ramadan. Ya. Kemudian, ya. Au syahida bi ru'yatihi, atau bersaksi dengan melihatnya, sibyanun, anak-anak kecil. Anak-anak kecil, sekelompok anak-anak kecil bersaksi mereka bahwa mereka melihat hilal. Ini kesaksian mereka nggak diterima. Au abidun, atau para budak, au fasaqatun, atau orang-orang fasik. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya.
Paham ya? Tapi orang yang meyakini kebenaran mereka, hanya ada para budak bersaksi bahwa mereka adil, tidak ada yang bersaksi bahwa mereka ini tidak dianggap adil. Ya, nah syarat adil termasuk adalah al-hurru, harus merdeka. Tapi kalau ada orang yang mendengarkan berita dari budak ini bahwa mereka ini melihat hilal, lalu dia meyakini kebenaran budak ini, yakin dia bahwa budak ini benar-benar melihat hilal, maka dia wajib untuk berpuasa. Paham? Sudah selesai hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, termasuk yang diharamkan juga untuk berpuasa yang tidak disebutkan di sini itu separuh kedua dari Sya'ban. Ya, kalau tidak disambung dengan sebelumnya dan bukan qadaan, bukan nazar, dan tidak bertepatan pada hari-hari yang ia biasakan di situ berpuasa. Paham ya? Sebutkan dalam hadis, idzan tasafa sya'banu fala tasumu. Jika telah selesai separuh dari Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa. Paham? Tapi ini apa? Dengan ketentuan jika tidak disambung dengan hari sebelumnya. Kalau umpamanya di 15 Sya'ban dia berpuasa, kemudian di 16-nya apakah boleh dia berpuasa? Boleh. Itu masih bersambung. Di 17-nya juga masih boleh kalau dia sambung terus. Duh. Tapi umpamanya di 15 dia berpuasa, terus 16 dia tidak berpuasa, di 17 apakah boleh dia berpuasa? Tidak boleh lagi. Kecuali itu bertepatan apa? Kebiasaannya. Hari ketepatan Senin Kamis. Dia orang yang membiasakan puasa Senin Kamis dulu. Atau dia itu ingin mengqada di situ, itu masih boleh. Duh. Atau melakukan puasa nazar juga masih boleh. Paham ya? Sekarang kita akan mempelajari masalah kafarah, ya. Masalah kafarah. Ada. Wa man wati'a fi nahari Ramadhana. Man wati'a fi nahari Ramadhana. Hala kaunihi 'amidan fil farji wa huwa mukallafun bis-sawmi wa nawa min al-laili wa huwa athimun bihadzal wata'i li ajli as-sawmi fa 'alaihi al-qada'u wal kaffarah. Tadi waman wati'a fi nahari Ramadhana, siapa yang bersetubuh
di siang Ramadan, siang, apa yang dimaksud siang di sini? Setelah terbit fajar shadiq dan sebelum terbenam matahari, yang dimaksud siang. Ya. Siapa yang bersetubuh di siang Ramadan, hala kaunihi amidan, dengan keadaan sengaja, dengan keadaan sengaja, dengan keadaan sengaja. Fil farji, pada farji, dia bersetubuh pada farji. Farji maksudnya kubul dan dubur. Wa huwa mukallafun bis-shaumi, dan dia adalah orang yang mukallaf dengan puasa. Artinya orang yang dibebani hukum berpuasa. Orang yang dibebani hukum dengan berpuasa. Wa nawa minal laili, dan ia telah berniat di malam hari, yang telah berniat puasa, bukan niat bersetubuh maksudnya. Niat apa? Berpuasa. Wa huwa asimun bihadzal wata'i, dan dia berdosa, dan dia adalah orang yang berdosa dengan sebab setubuh ini. Li'ajali karena puasa, dosanya disebabkan puasanya itu. Fa'alaihi al-qadha wal kaffarah, maka wajib dia mengqadha dan membayar kaffarah. Maka wajib dia mengqadha dan membayar kaffarah. Aduh. Jadi orang yang melakukan setubuh di siang Ramadan tadi dengan keadaan apa? Sengaja pada farji, dan dia mukallaf dengan puasa ini, dan dia sudah berniat di malam hari, dan dia berdosa dengan sebab persetubuhan ini dikarenakan dia puasa, maka dia wajib mengqadha dan membayar kafarah. Apa ini? Ini adalah koid-koid yang disebutkan, ini penting untuk dipahami. Di orang yang melakukan setubuh di siang Ramadan yang wajib membayar kafarah itu siapa? Pertama, dia waqi'a fi nahari Ramadan, dia melakukan setubuh di siang Ramadan. Berarti kalau di malamnya tidak ada kafarah, karena tidak sedang berpuasa. Kemudian dalam keadaan apa? Sengaja. Berarti kalau dia tidak sengaja, dia lupa bahwa dia sedang berpuasa. Lupa dia bahwa dia sedang berpuasa. Kemudian dia menyetubuhi istrinya di siang Ramadan dalam keadaan lupa dia bahwa dia sedang berpuasa. Maka ini tidak wajib membayar kafarah. Dan tidak batal puasa.